Halo Sobat Sehat Panti Rapi, perkenalkan saya Dr. Natasha Barak, Dokter Umum Rumah Sakit Panti Rapi. Pada kesempatan podcast kali ini, kami akan membahas tentang kehamilan dan pencegahan stunting dari kehamilannya loh, bukan dari sejak usia anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Dr. Luciana Iren Widiastuti, spesialis obstetri dan ginekologi. Dokter, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat ya dok ya? Amin, sehat. Oke. Mungkin untuk orang-orang awam dok, taunya stunting itu hanya bisa dicegah kalau misalkan bayinya itu sudah lahir atau anaknya sudah lahir. Gizinya bisa diberikan lewat ASI atau MPASI, tapi sebenarnya apakah dari sebelum lahir itu sudah bisa dicegah atau dideteksi seperti itu dok? Iya, jadi pada saat kehamilan itu ada istilah janin tumbuh lambat. Jadi ini kalau sudah lahir orang mengenalnya dengan stunting. Kalau pada saat kehamilan kita bilangnya ini janin tumbuh lambat. Nah, janin tumbuh lambat ini juga bisa dicegah sebenarnya. Dan pencegahan ini bisa dilakukan sebelum ibu ini hamil. Jadi sudah disiapkan sebelum hamil, ibu sudah disiapkan. Kemudian nanti sehingga kita harapkan pas saat hamil, kehamilan ini perkembangannya anaknya bisa baik. Kemudian nanti kita lahir bayi yang sehat dengan berat badan yang cukup. Sehingga ini merupakan modal awal untuk terjadinya tumbuh kembang lebih lanjut pada anak-anak nanti. Berarti ada ini ya dok ya, ada yang sebelum hamilnya dan saat hamilnya. Untuk sebelum hamil itu berarti ada yang disiapkan tuh apa ya dok, supaya mencegah ke depannya mungkin gitu ya? Kalau kita usahakan badan kita itu sehat sebelum hamil. Ya, kita sehat, ada kecukupan gizi. Ya, kita harus memperhatikan asupan gizi yang cukup saat sebelum hamil. Kemudian kita juga harus melihat kita anemia atau tidak. Nah, kalau kita itu ini bisa diperbaiki sebelum hamil. Kita bisa makan makanan yang tinggi Fe, kemudian kita bisa juga minum suplemen tambah darah, terutama kan pada saat wanita kan menstruasi tiap bulan ya, itu bisa ditambah asupan tambah darah. Kemudian perlu juga kita melakukan olahraga. Ya, kalau olahraganya teratur, kita mendapatkan badan yang sehat. Ini akan penting dalam menjaga kesehatan kita saat hamil nanti. Kemudian mungkin di antara wanita juga ada yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk sebelum hamil. Contohnya gimana? Ya. Kebiasaan buruk, contohnya seperti apa dok? Contohnya dia kebiasaan merokok. Itu harus dihentikan. Ya, menghentikannya kan jangan pas hamil. Jadi sebelum hamil sudah dihentikan. Kemudian kebiasaan minum alkohol itu juga sebaiknya sudah dihentikan sebelum hamil. Ya, gitu ya dok ya. Ya. Kenapa kekurangan gizi ibu atau anemia pada ibu, apakah itu akan berpengaruh pada janin ke depannya itu? Mengapa dok? Maksudnya korelasinya itu seperti apa dok? Ya, pada ibu hamil itu sebelum hamil kan diusahakan untuk tidak anemia. Karena nanti pada kondisi hamil itu peluang kita terjadi anemia itu akan meningkat. Betul. Karena harus sharing ya dok ya, sama bayinya. Ya, selain itu secara fisiologinya itu nanti darah ibu itu akan volumenya meningkat, sehingga kalau diperiksa HB-nya akan turun. Ya, kemudian kondisi anemia yang berlanjut pada saat kehamilan itu nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan selama dalam kehamilan. Bisa saja kita mendapatkan bayi yang lebih kecil dari berat badan yang sesuai umurnya. Sehingga nanti saat bayinya lahir pas di USG mungkin ya dok ya? Jadi pada saat pemeriksaan kontrol teratur kehamilan itu loh, kok berat badannya lebih kecil. Sehingga ternyata setelah dilihat ibunya anemia, kemudian secara gizi juga kurang, ya, sehingga itu harus disiapkan sebelumnya. Berarti kalau anemia itu rentan bayinya menjadi kecil ya dok ya, karena mungkin tidak mendapat gizi yang seharusnya dia dapat full, jadinya malah nggak terserap
sempurna itu gitu ya dok ya. Jadinya si anaknya, si bayinya juga kecil, jadinya seperti itu. Oke. Selain ibu sendiri, misalkan kita saat hamil, itu apakah ada suplemen-suplemen tertentu yang bisa kita konsumsi dok? Kan sekarang marak nih vitamin ini, atau saat hamil minum susu kehamilan, sebenarnya itu berpengaruh nggak sih dok terhadap kehamilan itu sendiri? Iya, ini berpengaruh. Suplemen-suplemen sebenarnya sudah bisa dikonsumsi sebelum hamil, seperti asam folat. Kita sudah mempersiapkan kehamilan ya, mungkin kita sekitar 3 bulan sebelumnya sudah konsumsi asam folat. Di mana asam folat ini penting untuk pencegahan kelainan pada janin. Kemudian kita juga minum susu sebelum hamil. Sekarang kan juga banyak produk susu sebelum hamil. Kemudian bisa juga mungkin ditambahi suplemen kalsium dan vitamin D. Itu juga bisa dikonsumsi sebelum hamil. Berarti yang sebelum hamil tadi asam folat, kalsium, vitamin D, sama tambah darah. Untuk mencegah anemianya dok ya. Saat hamilnya sendiri dok, untuk vitamin-vitamin yang istilahnya yang memang bagus untuk kita atau yang memang penting itu apa aja dok suplemennya? Jadi suplemen ini ada ya yang tadi asam folat, kemudian kalsium, vitamin D, vitamin tambah darah, kemudian juga magnesium ya, itu penting, itu namanya mikromineral ya. Tetapi juga penting juga makromineral juga penting ya. Untuk makannya sendiri dok, ibu hamil kan biasanya ibu hamil kayak karena ada bayi nih porsinya barbar langsung banyak, pengen makan itu. Sebenarnya ada ininya nggak sih dok, memang harus makan banyak banget, harus pertumbuhan berat badannya itu kok misalkan dia makan kan otomatis pertumbuhan berat badannya banyak. Apakah itu menandakan misalnya dia berat badan ibunya naiknya banyak, apakah itu pasti bayinya sehat atau bayinya nambah berat badannya atau gimana? Iya, jadi pertumbuhan berat badan ibu itu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan berat badan janin. Iya, bisa saja ibu ini kenaikan berat badannya terlalu berlebihan karena selama hamil dia makan karbohidratnya terlalu berlebihan. Justru karbohidratnya tidak boleh terlalu berlebihan ya dok ya. Untuk menaikkan berat badan janin kita memerlukan protein. Jadi kan kalau makannya banyak karbohidratnya, banyak gula, manis-manis, nanti bayinya belum tentu dia akan besar. Cuman ibunya kenaikan berat badannya besar banget. Berarti memang sebenarnya kalau misalkan untuk ibu-ibu hamil di luar sana itu lebih fokusnya lebih ke karbonya memang harus ada ya dok ya. Cuman lebih ke proteinnya ya dok ya yang lebih banyak. Supaya berat badan janinnya pun meningkat, bisa naik. Kemudian ibunya juga tidak terlalu gemuk. Sebenarnya berat badan janin yang ideal tuh berapa sih dok untuk misalkan sudah kehamilannya sudah 39-40 minggu tinggal lahir, itu berapa berat badan ideal janin? Berat badan ideal janin ini saat lahir itu tidak boleh kurang dari 2.500. Kemudian kadang kita juga tapi berat badan ini juga sangat tergantung dari besar ibunya. Pada postur ibu yang kecil, relatif berat badannya tidak terlalu besar. Itu kan sesuatu yang alami ya. Nanti kalau posturnya ibunya besar gitu ya, rata-rata bayinya juga cenderung lebih besar. Tapi tadi ya dok ya, tidak selalu berbanding lurus ya. Terkadang ada ibu-ibu yang memang badannya besar tapi ternyata bayinya tidak terlalu besar karena tadi mungkin karbohidratnya terlalu berlebih. Jadi kalau misalkan ibu hamil harus makan banyak banget atau segala macam itu ya mitos, ada faktanya ya dok ya. Mungkin faktanya kan kalori yang dibutuhkan lebih banyak, tapi mitosnya ya tadi mungkin tidak karbohidrat semua, tapi proteinnya yang harus lebih banyak. Harus mengatur porsi karbohidrat, protein, lemaknya itu harus lebih seimbang. Harus lebih seimbang ya. Benarkah dok 1000 hari pertama kehidupan itu krusial banget? Iya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari konsepsi. Ya, pertemuan sel telur sama sperma
sampai dengan umur anak 2 tahun. Ini merupakan fundamental yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan di 2 tahun berikutnya. Karena pada 1000 hari pertama di sini adalah adanya pembentukan sistem organ. Pada 1000 hari pertama ini perkembangan otak itu bisa sampai 70-80%. Ya, sehingga kalau kita mendapati dalam 1000 hari pertama ini ada gangguan asupan, ya, itu otomatis akan sulit untuk memperbaiki setelah 2 tahun berikutnya. Ya. Oke, berarti memang kita harus menjaganya itu dari kita udah tahu hamil, berarti suplemennya harus bagus, makan kita harus bagus, supaya kita jaga supaya perkembangan bayi ke depannya pun bagus. Karena stunting sendiri atau kurang gizi sendiri itu akan berpengaruh juga kan ya dok ya ke kepintaran bayinya, terus nanti baik ke perkembangan kognitifnya gitu ya dok ya. Jadi memang harus dipupuk dari awal. Oke. Kalau untuk ibunya sendiri dok, bagaimana kita mengetahui oh ibu ini cukup nih nutrisinya atau oh ibu ini kurang, itu gimana dok cara mengetahuinya? Apakah dicek lab atau gimana? Dari cek laboratorium kita bisa mendapatkan HB-nya rendah enggak. Jadi ibu ini anemia atau enggak. Kemudian dari lingkar lengan atas, jadi saat pemeriksaan ANC itu selalu dilakukan pemeriksaan lingkar lengan atasnya, dia kurang gizi atau enggak. Iya. Soalnya kalau misalkan lingkar lengan atasnya kecil berarti kemungkinan ibunya kurang gizi. Iya. Kalau dari USG itu terlihat nggak dok biasa janinnya apa atau tidak sesuai dengan perkembangan minggu-minggunya gimana? Jadi kan kita melihat gangguan perkembangan janin itu bisa di masing-masing trimester bisa, kan ada 3 trimester ya. Secara umum dia itu berat badan janinnya itu akan lebih rendah daripada berat badan sesuai umur kehamilannya. Nah itu kita harus berpikir ini kok beratnya kurang. Nah kita harus melihat apakah penyebabnya karena apa. Biasanya apa aja tuh dok yang dilihat dari misalnya ada penyebabnya apa aja tuh yang dicek tuh biasa apa aja dok? Biasanya yang paling gampang dan yang paling banyak itu karena asupan ibunya kurang. Ya, kemudian bisa juga karena aktivitas ibu yang berlebihan. Ya, misalnya ibu sekarang kan banyak ibu hamil yang masih bekerja, sehingga dia aktivitas fisiknya banyak, kemudian ibunya kurang istirahat, sehingga di sini juga bayinya juga perkembangannya kurang optimal. Kemudian kita juga melihat kok ini bayinya lebih kecil daripada umurnya. Itu kita juga melihat apakah ini ada kelainan pada janin atau tidak. Ya. Kemudian kelainan pada janin ini memang nanti ada yang bisa diperbaiki, ada yang enggak. Kemudian ada juga mungkin bayinya kecil karena gangguannya di sistem plasentanya. Ya. Oke, jadi sebenarnya banyak ya dok ya, nggak cuma dari satu faktor aja ya kenapa bayi itu bisa ibaratnya kan kalau stunting berarti di kehamilan bayinya kurang berat badannya. Kenapa bayinya itu bisa kurang berat badannya? Karena ada beberapa hal juga, nggak cuma asupan aja, tapi memang ada beberapa kondisi kayak genetik mungkin, dan juga ada plasentanya tadi, dan ada kelainan pada janinnya yang memang tidak bisa diperbaiki istilahnya gitu ya. Oke, terus untuk trimester 1, trimester 2, trimester 3 ini ada perbedaan nggak sih dok dari suplemennya atau dari mana yang harus lebih banyak atau makannya atau gimana dok? Prinsipnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, cuman memang kalau kita lihat di trimester 1 itu kan lebih ke arah bayi itu embrio ya, embrio itu kan suatu ibu itu sering mual muntah pada kondisi trimester 1. Ya, kadang kita orang hamil idealnya kita makannya banyak makannya lebih banyak. Kadang ibu itu nggak bisa melakukan itu. Ya, sehingga pada
kondisi trimester 1 sering ibu mual muntah menyebabkan berat badannya turun. Ya, kondisi ini masih bisa bayinya berkembang dengan baik. Tetapi saat trimester kedua setelah masuk 4 bulan, ini harusnya ibu sudah mulai membaik keluhan mual muntahnya. Ya, sehingga dia asupannya harus lebih banyak dibandingkan trimester 1. Biasanya baru naiknya di trimester kedua. Trimester kedua, iya. Sebenarnya ideal kenaikan berat badan ibu itu berapa sih, Dok? Ya, sekitar 12 kilo sampai dengan 16 kilogram. Oke, tapi ini dengan catatan ibunya sebelumnya seperti apa juga ya, Dok ya? Iya. Apakah soalnya kan ada beberapa misalkan emang ibunya sebelumnya sudah obesitas atau sudah berberat badan yang lumayan berat, biasanya itu juga tidak terlalu selos itu ya, Dok? Iya. Jadi di sini juga disarankan pada ibu-ibu hamil yang obesitas, kita sarankan dia konsultasi ke dokter gizi. Konsultasi ke dokter gizi untuk melihat supaya ibu hamil juga bisa memperbaiki pola makannya, ya. Sama mungkin olahraganya tadi ya, Dok ya. Terkadang mungkin ibu-ibu hamil ini mungkin udah capek, udah muntah-muntah, habis itu perutnya membesar, jadi terkadang ada malas untuk olahraganya. Padahal olahraga itu bagus untuk kehamilan itu sendiri ya, Dok ya, karena kan bikin sehat. Bikin sehat, ibunya lebih lebih kuat selama hamil. Jadi lebih enak juga, jadi bayinya juga tidak rentan terhadap kekurangan gizi dan lain sebagainya ya. Oke, biasanya, Dok, tanda bahaya apa pada ibu hamil yang orang-orang tuh nggak notice kalau misalnya itu tuh sebenarnya tanda bahaya, suatu bahaya loh. Ya, mual muntah berlebihan tadi. Ya, mual muntah berlebihan yang berlanjut sampai umur kehamilan lebih dari di trimester kedua, trimester ketiga, itu merupakan tanda bahaya untuk gangguan perkembangan janin. Ya, kemudian anemia. Anemia itu seharusnya sudah diperbaiki, dideteksi dari trimester 1. Kalau tidak diperbaiki, nanti akan berisiko juga untuk perkembangan janin. Selain dia nanti juga berisiko untuk ketahanan ibu dalam proses persalinan. Kemudian kebiasaan sanitasi yang buruk. Ya, sanitasi yang buruk mungkin itu akan berisiko ibu untuk menaikkan risiko infeksi. Ya, infeksi yang paling sering di sini adalah infeksi saluran kencing. Ya, infeksi saluran kencing yang berulang, otomatis ini ada risiko untuk kehamilan, seperti ada risiko persalinan prematur. Ya, sehingga nanti bayinya yang keluar masih kecil sudah keluar. Ya. Berarti memang ini, Dok ya, ada beberapa tanda-tanda sebenarnya mungkin. Apalagi yang anemia ya, Dok ya, kalau misalnya orang awam mungkin nggak terlalu ngeh ya, karena kan cuman lemes-lemes gitu, mungkin dikiranya kayak karena hamil ya lemes, apalagi ada mual muntahnya, tapi pun ternyata itu anemia. Makanya penting sekali untuk dilakukan ANC ya, Dok ya. Untuk ANC sendiri sebenarnya itu disarankannya itu seperti apa sih, Dok? Misalkan ke bidan berapa kali atau ke dokter kandungan berapa kali itu? Ya, ANC di sini kalau pada umur kehamilan awal sampai dengan 28 minggu ini sekitar 4 minggu sekali. Ya, kemudian pada trimester 1 di sini dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium untuk melihat bagaimana kondisi ibunya anemia atau tidak. Oh iya, karena itu berpengaruh besar untuk kedepannya, Dok ya. Ibunya ada infeksi saluran kencing atau tidak. Kemudian apakah ibu ini menderita penyakit diabetes mellitus? Itu karena nanti juga berhubungan dengan perkembangan janinnya. Ya. Kemudian setelah 28 minggu sampai 36 minggu ini kontrolnya 2 minggu sekali. Kemudian setelah 36 minggu sampai persalinan ini kontrolnya 1 minggu sekali. Itu harus ke dokter kandungan atau boleh berapa kali ke dokter kandungan, berapa kali ke bidan gitu? Jadi ini ke dokter kandungannya pada trimester 1 itu disarankan paling enggak 2 kali. Minimal 2 kali ya, Dok ya. Nanti di sini harus dilihat kehamilannya ini ada di dalam rahim atau tidak. Kemudian
nanti di sini juga dilihat kehamilannya ini berkembang atau tidak, ada denyut jantungnya atau tidak. Kemudian trimester kedua itu dijadwalkan 2 kali. Trimester ketiga juga dijadwalkan 2 kali. Ya. Berarti untuk tadi kan ada yang untuk awal kehamilan trimester 1 mungkin per bulan, 2 kalinya itu ke dokter kandungan. Terus kemudian yang trimester selanjutnya itu 2 minggu sekali ya dok ya, yang dari 28 minggu sampai 36 minggu itu 2 minggu sekali. Kemudian yang 36 minggu sampai persalinan itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu paling nggak mungkin ada ke dokter kandungannya juga, tapi lebih banyak mungkin sama bidan ya dok ya, seminggu sekali. ANC-nya supaya dilihat ada tanda bahaya atau tidak juga. Iya, penting untuk tanda bahaya kehamilan dan persalinan itu ya. Berarti yang sering diabaikan tadi yang itu ya dok, kayak anemia atau kadang infeksi saluran kemih pun tidak selalu ada gejalanya ya dok. Terkadang tidak ada gejala sama sekali gitu ya. Jadi makanya harus di lab nih waktu trimester awal. Apakah lab itu cuma di trimester 1 atau selanjutnya itu akan di lab terus dok? Untuk lab ini yang wajib di trimester 1 sama trimester ketiga. Tetapi kalau kita lihat di trimester 1 itu ternyata ada masalah seperti masalah di anemia tadi di trimester kan itu kita perbaiki, dicoba diperbaiki. Nanti bisa dilihat di trimester kedua dari yang kita perbaiki tadi sudah membaik atau belum. Kemudian di trimester 1 juga ada pemeriksaan lab gula darah pada pasien-pasien yang resiko terjadi diabetes dalam kehamilan. Itu bisa screening diabetesnya di trimester 2 di 24 sampai 28 minggu. Kemudian kalau tidak ada masalah di trimester 1 itu diulangi lagi di trimester ketiga. Berarti memang sebenarnya lab ini nggak cuma sekali ya dok, berulang-ulang. Apalagi kalau misalkan kita dari dokter kandungannya sendiri sudah melihat, oh nih kok kayaknya bayinya kurang nih pertumbuhannya, bisa dicekin untuk labnya gitu-gitu dok ya. Kemudian dok, kebiasaan buruk apa yang bisa meningkatkan stunting atau bayi kurang berat badannya gitu? Kayak tadi ada rokok mungkin ya dok. Kebiasaan buruk yang merokok, kemudian minum minuman yang beralkohol, kemudian kebiasaan makan yang tidak seimbang. Kemudian ada juga kebiasaan mungkin kurang kontrol yang tidak teratur. Pada kontrol yang tidak teratur ini ketahuannya janin tumbuh lambat sudah di trimester ketiga. Saat mau lahiran kok bayinya kecil. Nah ini udah nggak bisa diperbaiki lagi. Benar-benar di saat mau lahiran ya dok, baru ketahuannya. Mau mengejarnya pun sulit. Sudah sulit. Itu mungkin kebiasaan buruk masyarakat awam yang belum tahu ternyata harus dikontrol tiap bulan tuh untuk apa sih ya? Untuk ini supaya mencegah bayinya itu stunting misalnya, supaya nanti ke depannya untuk 2 tahun ke depannya itu dia juga perkembangannya sesuai, tidak sesuai dengan umurnya, tidak ada kelainan dan lain sebagainya. Dok, terakhir dok, pesan untuk orang tua di luar sana atau orang awam yang mungkin mau hamil, kemudian pesannya itu apa dok, dan kesalahan apa sih yang paling sering yang mereka harus hindari gitu untuk kedepannya supaya anaknya tuh nggak stunting gitu? Pesannya kalau kita menginginkan punya anak yang sehat, punya anak yang cerdas, itu harus dipersiapkan sebelum kita hamil. Kita harus menjaga kesehatan badan kita dari makanan, kemudian kita juga harus olahraga, kemudian kita harus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk supaya kita dalam kondisi siap untuk hamil. Dan setelah hamil nanti kita juga harus kontrol secara rutin teratur, kemudian kita perhatikan juga asupan gizinya, suplemen-suplemen yang diperlukan selama kehamilan, supaya nanti pada saat lahir kita mengharapkan kita mendapatkan bayi yang berat badannya sesuai dengan harapan kita dan bayinya sehat. Berarti memang
hamil itu nggak boleh tiba-tiba hamil gitu ya dok ya, harus benar-benar dipersiapkan ya. Iya. Sedari sebelum hamil dipersiapkan dulu, kemudian nanti saat sudah ada janinnya itu pun kita masukkan suplemen-suplemen supaya janinnya tumbuh dengan baik sampai dia lahir pun akan terus sampai dia umur 2 tahun ya dok ya tadi 1000 hari. Walaupun setelah 2 tahun juga ada lagi, cuman yang krusialnya itu di 1000 hari itu. Baik, iya. Sementara itu sih dok, terima kasih untuk Dr. Lucy untuk insight-nya doknya. Semoga nanti orang tua di luar sana juga orang-orang awam semuanya bisa mendengar apa yang Dr. Lucy sudah sampaikan dan juga pesan Dr. Lucy tadi yang terakhir dok ya, sebenarnya yang penting kok misalkan untuk hamil kita harus mempersiapkannya dulu. Karena itu untuk Sobat Sehat Pantirapi, sekian podcast kami hari ini. Saya Dr. Natasha Barat dan Dr. Luciana Iren Widiastuti, spesialis obstetri dan ginekologi undur diri. Jangan lupa untuk Sahabat Sehat Pantirapi untuk subscribe channel YouTube dan Instagram Rumah Sakit Pantirapi. RS Pantirapi, sahabat untuk hidup sehat.